Ya, selamat siang. Saya Edward Bandar Purwa, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam, nomor MPM 195/2028. Ya, dalam tugas hukum monopoli. Saya mengambil judul persaingan usaha dalam era revolusi industri. Latar belakang, kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tersier. Sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tersier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya. Pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi disebut pelaku ekonomi, baik perseorangan maupun yang bersifat kelompok atau badan usaha. Pada garis besarnya, kegiatan ekonomi dapat digolongkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan memproduksi barang atau jasa, kedua kegiatan mendistribusikan barang atau jasa mulai dari produsen, perantara sampai ke konsumen. Selanjutnya, kedua kegiatan utama tersebut dapat diturunkan menjadi berbagai bidang kegiatan lain yang bersifat lebih terperinci, bahwa harus diakui dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha, dan demikian merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar, terlebih lagi dalam era global yang menuntut sistem ekonomi pasar bebas. Sehingga persaingan usaha antar pelaku usaha akan lebih terbuka. Persaingan merupakan persaingan usaha yang sehat, fair competition, ataupun persaingan usaha tidak sehat atau unfair competition. Persaingan usaha yang semakin ketat mendorong masyarakat untuk lebih menciptakan inovasi teknologi dan pemberian dampak diskusi atau pergeseran aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya atau internet. Persaingan usaha yang kini terjadi kian merambah ke dunia digital di era revolusi industri 4.0. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam peraturannya mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha alam dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang atau jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya memilih judul persaingan usaha dalam era revolusi industri 4.0. Rumusan masalah, apakah yang dimaksud dengan pengertian hukum persaingan usaha? Kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dalam era revolusi industri 4.0. Tujuan penulisan ini saya usahakan untuk menganalisa dan menguraikan tentang pengertian hukum persaingan usaha, untuk menganalisa akibat hukum dan menemukan upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dalam era revolusi industri 4.0. Pengertian persaingan usaha. Istilah lain dari competition law itu anti-monopoly law, antitrust law. Istilah yang dipakai penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 199. Hukum persaingan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait. Menurut Aris Siswanti, hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan, meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan. Pengertian revolusi industri 4.0. Perkembangan dan kecanggihan teknologi sudah terjadi di era revolusi industri 4.0 yang ditetuskan dalam World Economic Forum (WEF) pada tahun 2015 oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Selain itu, Klaus Schwab sebagai founder dari forum tersebut. Profesor Klaus Schwab selaku ekonom terkenal dunia yang berasal dari Jerman, dia mengenalkan konsep tentang revolusi industri 4.0
yang tertera dalam bukunya berjudul The Fourth International Revolution Industry 4.0 telah mengubah hidup masyarakat dan bekerja manusia secara fundamental. Walaupun masih ada perdebatan, akan tetapi Klaus Schwab meyakini bahwa sekarang sudah memasuki era industri 4.0 yang lebih dikenal dengan industri cyber physical system. Ini merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah industri itu sendiri dari abad ke-18. Dimulai dari munculnya mesin uap untuk mendukung mesin produksi kereta api dan kapal layar yang kemudian menjadi tanda lahirnya revolusi industri 1.0. Kemudian muncul energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja agar mendapatkan produksi jumlah besar, dan kemudian menjadi tanda dan berkembangnya revolusi industri 1.0 menjadi revolusi 2.0. Dengan ditemukannya tenaga energi listrik pada fase revolusi industri 2.0, membuat banyak peneliti dan berbagai ilmuwan yang melakukan pengembangan dan penelitian lanjut yang kemudian banyak menemukan penemuan baru seperti lampu, 23 mesin telegram dan beberapa mesin canggih yang juga menjadi tanda munculnya fase baru revolusi industri 2.0. Menjadi revolusi industri 3.0, fase berikutnya yaitu fase revolusi industri 4.0, di mana dalam fase-fase ini internet muncul yang dikarenakan banyaknya pengembangan yang dilakukan oleh para peneliti. Selain itu, kemampuan mesin-mesin menjadi lebih canggih lagi. Fase ini sudah dirasakan sejak beberapa tahun ke belakang. Mulai banyak bermunculan jasa penjualan dan lain sebagainya melalui akses internet. Bentuk-bentuk persaingan usaha. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 ayat 6. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha yang dilakukan dengan melawan hukum, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selanjutnya, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. Larangan-larangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain perjanjian yang dilarang. Di dalam bab 3 pasal 4 sampai dengan pasal 16 mengatur mengenai perjanjian tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5, yaitu perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain perjanjian yang bersifat oligopoli. Oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha, monopoli by a few. Oligopoli dapat juga diartikan kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang-barang yang sama atau produk dan yang standar. Perjanjian oligopoli diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 1999 pasal 4 yang menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain atau untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, perjanjian penetapan harga, price fixing agreement.
Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi di mana perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan, kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan, kesepakatan pembagian pasar. Nah, yang ketiga adalah monopoli. Monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atau produksi dan pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Di dalam Wikipedia disebutkan bahwa pasar monopoli dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan polin yang berarti menjual adalah suatu bentuk pasar mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga price maker oleh pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut monopoli adalah suatu situasi yang mengadakan larangan dagangan tertentu di pasar lokal atau nasional, sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang, satu kelompok, sehingga harganya dapat terkendali. Nah, upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dalam era revolusi industri 4.0. Dampak era revolusi 4.0 terhadap dunia bisnis. Dampaknya semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, diakui ataupun tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Selanjutnya terjadi semakin mudah mengubah terjadinya efisiensi dan efektivitas. Semakin mudahnya jika terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas, produksi dengan biaya yang tidak begitu mahal, sehingga ada sisa yang biaya terdapat dialokasikan ke kebutuhan lain yang tidak melibatkan banyak unsur. Peningkatan standar hidup yang lebih tinggi dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka di pendapatan individu meningkat. Stabilitas ekonomi negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif dan produk pertanian dan bahan mentah berkurang didukung. Ketidakpastian dalam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atas tindakan. Peningkatan neraca pembayaran. Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri dari dalam suatu negara, bertindak ekspor barang-barang yang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama memproses bahan mentah di dalam negeri akan membatasi importasi barang sehingga menghemat biaya devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dan investasi membantu meningkatkan neraca pembayaran, menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan sektor ekonomi lainnya berkembang. Pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait. Kemudian peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerjaan dan mengatasi
mengatur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Spesialisasi pekerja lebih besar. Dampak revolusi negatif daripada revolusi industri, rentan terhadap serangan siber. Revolusi industri sangat dekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa dilihat mulai banyak ditemukan saat ini adalah Internet of Things, IoT. Produk-produk IoT menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Oleh karena itu sangat rentan dengan serangan cyber. Apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan tangguh, salah satu produk IoT adalah aplikasi absensi karyawan, di mana bisa langsung terhubung dengan manajemen HRD melalui internet, namun dengan sistem keamanan yang lebih baik sehingga data aset Anda bisa lebih aman. Investasi sumber daya manusia. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi dan juga teknologi tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi dalam memberikan pelatihan keterampilan yang juga bersertifikasi pada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak yang lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin atau bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi, dan sehingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bila bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar. Selain dengan menggunakan bahan bakar fosil, semakin tinggi kegiatan produksi manufaktur, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan hidup secara global. Manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Media informasi memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktif membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunianya sendiri, yang membuat rasa aman dan tidak mau melepaskannya. Bagi seorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas karena mereka lebih banyak tertarik untuk menggunakan aplikasi fasilitas yang ada ketimbang harus direpotkan. Sebenarnya dengan revolusi industri 4.0 ini dapat dijadikan sebagai wadah informasi dan komunikasi atau bahkan sebagai hiburan. Selain itu ada urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Terjadinya kesenjangan pendapatan, pemisahan modal tenaga kerja, diciptakan perbedaan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Kesimpulannya, persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ini merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa bisnis dan perdagangan ke arah yang lebih adil dan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat. Dengan lahirnya undang-undang ini, maka perangkat hukum yang mengatur mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jauh lebih baik dari yang diatur oleh peraturan undang-undang yang sebelumnya. Revolusi industri 4.0 telah mendorong masyarakat untuk lebih menciptakan inovasi teknologi yang memberikan dampak destruktif dan pergeseran aktivitas yang ada di dunia nyata menjadi ke dunia maya atau internet terhadap kehidupan masyarakat. Dampak negatif revolusi industri 4.0 adalah rentan dengan serangan siber, investasi sumber daya manusia yang tidak murah dan minim, dampak teknologi terhadap lingkungan manusia menjadi serba ketergantungan dan malas, urbanisasi terjadi, kesenjangan pendapatan. Sekian dan terima kasih.